Ikut. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Masya Allah ya, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan, masih diberi oleh Allah kebaikan untuk bertakarub kepada Allah. Karena kalau kita ya mengaji gitu ya, mendengarkan ceramah, membahas tentang Al-Quran, itu makin mendekatkan kita kepada Allah dan makin mendekatkan kita kepada surganya. Dan kita adalah termasuk orang-orang yang masih diberi oleh Allah kesempatan untuk itu. Sementara kalau kita lihat di luar sana, Bapak Ibu rahimakumullah ya, ada saudara-saudara kita yang tidak beruntung sebenarnya. Bahkan menjadi orang-orang yang merugi ya, karena bertambah waktu, bertambah usia, ya belum tentu bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya ya apapun yang disampaikan ini adalah semata-mata dari Allah insya Allah ya. Semata dari Allah karena ilmu ya atau ilmu Allah itu sangat luas sekali ya. Kita selalu menyatakan sebagaimana ketika Allah menanyakan kepada para malaikat tentang sesuatu, jawaban para malaikat itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Maksudnya engkau ya Allah ya. La ilma lana, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sebenarnya pengetahuan kita ini memang didapatkan, ya kita menganggapnya dapat dari kita belajar segala macam ya, tapi sudah diberikan pemahamannya, ilmunya, bahkan kemampuan kita untuk memahami itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan berbicara tentang hakikat sakit ya. Hakikat sakit ini ilmunya para dokter nih, ada Bu Dokter juga ada di sini ya. Tetapi biar kita memahami hakikat sakit dari perspektif Islam ya. Apa itu sakit sebenarnya? Nah, dalam firman Allah ya, dalam surah At-Tin, Allah SWT berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ya. Yang sempurna, bentuk yang sempurna. Dalam tafsirnya itu ada seorang ahli fikih, tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, seorang ahli fikih itu berkata bahwasanya sempurnanya manusia itu karena apa? Karena dia itu bisa berkehendak, ya, mempunyai ya lapar dan haus, ya, seperti ya, kenyang, lapar dan kenyang. Ada satu yang lengkap, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, lapar dan kenyang, ya, lalu apa lagi? Ya segar dan capek, nah ya, lengkap manusia itu ya dikasih Allah ya. Lalu dalam ayat berikutnya sumaradanahu asfala safilin ya, kemudian kami kembalikan mereka kepada tempat yang buruk, dan itu tafsirnya adalah umur yang tua ya. Seburuk-buruk tempat itu maksudnya umur yang tua. Nah ini harus kita pahami dalam memahami apa hakikat sakit dalam perspektif Islam. Karena kalau dalam perspektif kedokteran, semua kita berpikiran untuk sehat semua ya. Ya, pergi berobat. Nah, ya. Jadi insya Allah ya, yang kita coba jawab ini ya, sakit itu baik atau burukkah? Ya, ya. Lalu bagaimana menyikapi sakit ya? Nah, nanti ada namanya penyakit tua. Al-Harami ya, penyakit tua ya. Tapi di sini nanti kita akan memahami penyakit tua itu yang bagaimana. Jadi ada kita memang menua ya, melemah, ada penyakit tua pikun ya. Jadi kita akan pahami
Lalu kita akan memahami juga bagaimana hukum berobat. Nah, untuk memahami sakit itu apa, kita harus paham bahwasanya Islam, kalau jawaban Islam itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu biasanya komprehensif ya, atau integrated, bukan satu arah saja. Misalkan kalau kita berpikir secara manusia normal, ya kalau takut tuh kita tidak berharap ya. Ya contohnya kalau takut itu tidak berharap. Manusia itu cenderung berpikirnya itu satu sisi saja. Tetapi Islam ya itu ya mempunyai jawaban yang kompleks ya. Kompleks kalau dibilang seperti itu. Jadi makanya Allah itu menyuruh kita tuh berpikir. Berpikir itu adalah tidak memahaminya secara dangkal saja. Ya, kalau berpikir itu memahami fakta, mencari maklumatnya, lalu mengambil kesimpulan. Ya. Jadi dalam Islam misalkan ketika ada rasa takut, ya maka kepada Allah itu digabung dengan rasa harap, ya khauf warroja ya takut dan harap. Nah seperti itu jawaban dalam Islam. Maka kalau kita ingin memahami sakit itu apa, ya tidak bisa aja kita kita berbicara bahwasanya sakit itu bagus atau sakit itu jelek, tidak. Ya, Islam memberikan jawaban yang cukup kompleks dalam masalah apa itu sakit. Maka agar sampai kita memahami ya hakikat sakit tersebut, maka ada beberapa tahapan yang akan saya sampaikan di sini. Pertama kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan qada wa qadar ya. Nah, secara bahasa ya, qada itu adalah ketentuan Allah dan qadar itu adalah ketetapan Allah. Nah, di sini kita harus paham dulu tuh, apa itu qada dan qadar. Umumnya kita tidak paham. Ya, jadi orang tak kok bicara masalah sakit, kok bicara masalah qada dan qadar kan. Ya, di sini Bapak Ibu harus paham loh qada dan qadar, karena nanti akan terjadi dikotomi yang dan itu berbahaya ya secara akidah. Ada orang yang percaya pada ilmu kedokteran saja misalnya. Ada yang sama sekali anti terhadap ilmu kedokteran ya. Anti terhadap ilmu kedokteran. Nah, ini yang harus kita pahami dulu ya. Ya, untuk memahami sakit kita harus memahami qada dan qadar. Nah, qada itu adalah ketentuan Allah. Ya. Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah kan, sebelum kita lahir ya. Ya, dia lahir di mana, kan seperti itu ya. Warna kulitnya apa, orang tuanya bagaimana. Nah, itu adalah ketentuan Allah sudah menentukan orang itu nanti pada umur berapa dia bagaimana, atau mungkin dikasih sakit oleh Allah. Ya kita bicara sakit ya, sakit ya. Karena qada dan qadar ini memang menyangkut amal sebenarnya. Termasuk juga persepsi terhadap sakit. Lalu qadar ya, itu terjemahnya adalah ketetapan Allah. Tetapi ya makna qadar kalau kita pahami itu adalah khasiat. Ya, khasiat yang terdapat pada benda-benda dan juga terdapat pada manusia. Ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kadar ya. Maka kita sudah bicara kadarnya seperti itu ya. Berapa sih kadar airnya? Berapa sih kadar, nah ini kan orang-orang ini ya, orang-orang kimia, orang kedokteran. Ya, berapa kadar gulanya? Itu namanya kadar ya. Cuman kita salah paham ya. Maka ada qadarullah, ketentuan Allah, ada qadarullah. Nah, qadarullah ini ya kalau pada benda, ya misalkan pada benda, air itu dia menguap pada 100 derajat Celcius. Ya, membeku pada 0 derajat Celcius. Itu pada air contohnya. Ya, pisau itu dia diasah jadi tajam dia. Dia besi diasah jadi tajam dia. Bisa dia memotong. Itu kadarnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kalau kita berbicara ilmu yang selama ini dimodifikasi oleh manusia, itu sebenarnya hanyalah ilmu yang mengotak-atik kadar. Ya, kadarnya. Kadar apa? Kadar pada benda-benda. Bahkan pandemi ini pun juga yang dipelajari kadar. Kadar virusnya bagaimana. Bagaimana khasiat virusnya. Karakteristik virusnya bagaimana. Lalu ya untuk mencari obatnya dicari lagi kadar yang berhubungan yang bisa melemahkan misalkan virus tersebut misalkan ya sampai nanti ada vaksin dan seterusnya. Nah ini harus kita pahami terlebih dahulu.
Nah, ya ada qada, ada qadar. Ya, jadi biar nanti kita tidak salah paham tentang apa itu hakikat sakit. Biar kita paham sakit itu bagaimana. Nah, dalam memahami qada dan qadar, kita harus paham juga bahwasanya manusia ini hidup dalam dua lingkaran. Ya, dalam dua lingkaran. Jadi saya kasih sini ya. Ada arena yang tidak dikuasai oleh manusia dan tidak ada campur tangan manusia di sana. Jadi arena yang menguasai manusia, ya. Manusia dikuasai, istilahnya seperti itu. Nah, ini biasanya ya ada qada dan qadar di dalamnya. Ya. Yang ada qada itu adalah tadi ketetapan Allah, lahir dia sebagai pria atau wanita, kapan kematiannya, lahir di mana, warna kulitnya, segala macam, gempa bumi ya. Ya, bahkan sakit pun juga bisa jadi qada Allah. Dalam lingkaran yang tidak dikuasai oleh manusia. Nah, ada lingkaran yang mana manusia itu bebas memilih ya dan akan dihisap sesuai pilihannya. Dia bebas memilih. Ya, dia bebas memilih ya. Misalnya manusia bisa memilih apakah ia melakukan kebaikan atau kejahatan ya, ingin melaksanakan salat atau tidak ya. Ingin makan obat atau tidak, ingin minum air atau tidak, ingin olahraga atau tidak gitu ya. Ingin hidup sehat atau ingin makannya enak-enak misalnya, ingin berpuasa atau tidak. Itu dalam lingkaran yang manusia kuasai. Nah, di sini ada dua iris ya. Ada irisannya. Ini arena yang tidak dikuasai manusia, namun kejadiannya berasal dari manusia. Contohnya kecelakaan, jodoh, rezeki. Ya, nah ini termasuk tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, nah, kalau di sini yang apa yang dilakukan oleh manusia maka dia bebas memilih. Jadi ini yang makanya laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim ya. Manusia itu sempurna bentuk. Dia mempunyai kebebasan untuk berbuat ya. Dan dalam tafsir tersebut dikatakan itu sebenarnya sifat-sifat Allah ya. Tapi diberikan kepada makhluk kebebasan untuk memilih. Wah, Masya Allah. Itu tafsirnya bicara seperti itu ya. Saya tidak menyatakan seperti itu, tapi tafsirnya seperti itu. Nah, ini memang kalau kita pahami manusia itu memang dikasih oleh Allah kebebasannya. Ini yang ini. Tapi dikasih Allah juga akal dia. Dengan akalnya itulah dia bisa memilih. Nah, kalau kita bicara tadi para pisau ya, saya lupa menyatakan ya, ada khasiat pada manusia juga ya. Khasiat pada manusia apa Bapak Ibu rahimakumullah? Ya, contohnya manusia itu mempunyai hajatun udawiyah. Ya, untuk makan, untuk minum, ya dia butuh tidur, ya kan? Dia harus buang air. Nah, lalu dia mempunyai naluri. Nah, itu ini. Lalu dia mempunyai akal. Itu khasiat pada manusia. Ya, kalau belajar dia pintar kan seperti itu ya. Kalau misalnya kalau dia tidak makan-makan lapar kan seperti itu ya. Lalu mungkin tubuhnya lemah atau bagaimana atau juga bisa jadi kuat. Ah, itu khasiatnya itu kan memang perlu dipelajari ya. Ya. Nah, kalau yang kita berbicara apa yang ada di sini ini memang perlu cari informasi kita. Kalau ini bisa kita lakukan kita pahami ya dengan eksperimen dengan mencari tahu bagaimana khasiat-khasiat yang ada pada manusia dan benda-benda. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kita paham ya. Jadi ada qada dan qadar, lalu ada lingkaran manusia itu hidup dalam dua lingkaran. Lingkaran yang dia kuasai dan lingkaran yang menguasai dia. Ya. Tidak dikuasai tapi menguasai dia. Sudah ditetapkan oleh Allah di sana. Makanya rukun iman yang keenam itulah ya beriman kepada kepada qada dan qadar. Ya. Ya, apakah baik dan buruk datang dari Allah. Nah, kadar itu juga datang dari Allah ya. Ya, kadar ya. Jadi kadar ya datang dari Allah. Nah, di dalam dua lingkaran ini ada qada dan ada kadar. Jadi ya, di sini ini ada kadar nih. Sini juga ada kadarnya. Ya, sini juga ada qada Allah. Nah, ini yang tadi. Ada qada Allah. Jadi ada manusia kita sudah jalan dengan baik di pinggir jalan lalu ada mobil menabrak kita. Ya. Itu ada qada Allah. Ya. Kita sudah berjalan dengan baik, sudah memilih, ya, sudah memilih berjalan atau sudah memilih mengemudi dengan baik lalu tiba-tiba ditabrak orang lain. Nah, itu perbuatan yang diakibatkan oleh manusia yang lain. Ya. Nah, di sini juga ada kadar ya, Bapak Ibu dan Pemirsa ya. Ya, ada kadar ya. Dan itulah yang tadi saya katakan, kadar itulah yang selama ini yang di otak-atik oleh manusia.
diotak-atik gimana dipergunakan oleh manusia ya, pisau untuk memotong kan seperti itu ya. Ini kayak kita mempunyai teknologi ya, teknologi ini kan semuanya berdasarkan khasiat ya, ada electricity atau listrik, ada elektroniknya ya, ada transistor, ada resistor ya, sehingga bisa menimbulkan display. Nah ini ya karena manusia itu melakukan eksperimen-eksperimen ya, sampailah dia dengan teknologi. Nah ini harus kita pahami terlebih dahulu ya, biar kita paham ya, sakit itu bagaimana sebenarnya hakikatnya. Nah tadi saya sudah berbicara bahwasanya ya, ada khasiat pada manusia dan itu adalah fitrah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30 ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitratallahi fatarannasa 'alaiha ya, dan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia itu menurut fitrah itu. Telah tetap dia, nggak akan berubah dia, la tabadila li khalqillah, nggak akan ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi manusia itu nggak akan bisa terbang dia kalau nggak ada yang bantu, nggak bisa dia nembus dinding. Ya. Air itu ya dalam kondisi lingkungan normal ya, dia akan tetap menguap pada 100 derajat Celcius. Kecuali mungkin di atas gunung atau apa, itu kan sudah berubah lagi ya. Ya. Tapi fitrah Allah itu nggak akan berubah. Ya. Akan berubah. Makanya kita kalau ada tabel kimia, Bapak Ibu rahimakumullah ya, nah yang kita pelajari ada unsur-unsur ya, itu dengan khasiatnya masing-masing. Besi itu seperti itu ya. Magnesium itu seperti itu, dia nggak akan berubah. Yang ada itu kita memodifikasi, menggabungkannya segala macam, ya, hingga besi menjadi baja. Ya. Nah, jadi memang fitrah itu adalah ya, dalam tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini, itu adalah penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya. Ya, ya seperti tadi saya bilang, manusia itu perlu makan, perlu minum, ya, punya keinginan, punya akal, ya. Dan seterusnya. Nah, jadi manusia punya khasiat, ya, punya khasiat ya. Jadi manusia itu punya khasiat ya, ada kadarnya manusia itu. Nah, maka kita berikutnya harus memahami ya kaidah kausalitas ya atau sebab akibat ya. Di dalam manusia berbuat. Nah, ini kita akan berbicara masalah sakit. Sama dengan untuk masalah amal perbuatan manusia yang lain. Jadi kalau dia itu apa? Kalau dia itu belajar, dia akan paham. Makanya seperti itu ya. Itu perbuatan manusia yang lain. Kalau dia itu misalkan tidur saja, ya metabolisme tubuhnya akan rendah. Nah, misalnya seperti itu. Ya, maka kita harus memahami kaidah kausalitas. Ada kaidah sebab akibat. Ya, nah ini tadi saya lupa menyisipkan ayat yang tentang sebab akibat. Jadi dalam Al-Quran itu Allah nyatakan, ya semua itu ada sebab akibatnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, firman Allah itu bahkan ya, kalau kalian ingin mencapai surga yang ya kerajaan langit gitu ya, maka naikilah asbabnya atau jalanilah asbabnya, langkah-langkahnya. Ada sebab-sebabnya ke sana. Nah, begitu juga dalam masalah sakit ini ya, kalau sebab orang itu sakit ya, itu ada ya itu bisa diakibatkan melalui lingkaran yang manusia kuasai dikarenakan perbuatannya sendiri. Dikarenakan perbuatannya sendiri. Ya. Contohnya makan terlalu banyak ya, yang makan terlalu banyak ya pasti perut itu sakit ya. Karena manusia itu perutnya terbatas. Ya. Banyak suka makan yang manis-manis gitu ya. Maka gulanya akan naik. Ya. Ya, atau makanan yang terkena radiasi atau limbah ya, dia apa ya, kalau kita bicara tentang jurnal kan, orang-orang yang apa di peternakan yang memakai alat chemical gitu kan, saya pernah baca itu bukan cenderung ya, apa ya, rentan ya, terkena kanker dia, terkena kanker. Nah, itu adalah dalam lingkaran yang manusia kuasai. Nah, kalau kita berbicara tentang sakit nih, kita berbicara tentang sakit ya,
sakit yang ini. Maka ada manusia yang suka minum alkohol, ya, lalu livernya kena, itu diakibatkan perbuatannya sendiri gitu. Ya, karena apa? Karena tubuh manusia itu ada kadarnya gitu, mempunyai keterbatasan. Ya, tidak bisa misalkan, jadi ada keterbatasan, tidak bisa misalkan lemaknya terlalu banyak gitu ya, atau karbohidratnya terlalu banyak, atau gulanya terlalu banyak, segala macam, karena ada moderasi di dalam semuanya. Dan ini memang ya, untuk memahami itu memang perlu kita lihat ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan di sana. Ya. Nah, itu sebab dikarenakan lingkaran manusia yang dalam lingkaran yang dikuasai oleh manusia, atau yang manusia kuasai. Nah, ada sebab yang diakibatkan melalui lingkaran yang menguasai manusia. Nah, contoh ada sakit yang tidak diketahui sebabnya. Ya, dan itu juga ada dokter yang angkat tangan. Nah, misalnya seperti itu, saya nggak tahu lagi sebabnya. Karena memang ada sakit itu yang memang dijadikan sebagai ujian. Contohnya sakitnya Nabi Ayub. Ya. Nah, maka nanti kalau kita berbicara kesehatan penyembuhan juga dalam dua lingkaran ini, Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita usahakan. Tidak hanya satu lingkaran saja gitu. Ya. Atau sakit menua. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ada sakit tua. Sakit tua ini adalah fitrah. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allahu lazi khalaqakum min dha'fin, ya. Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah, dari kita bayi, kita anak-anak, ya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin kuatan. Sesudah dia lemah itu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di kuatin dha'fan. Ya, sudah kuat itu dia kembali lagi menjadi lemah gitu. Lalu apa? Lalu dia beruban. Yakhluqu ma yasha, ya, wa huwal alimul qadir, ya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Maksudnya itu adalah kehendak Allah, ya, dan dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Maka tidak ada bagi manusia obat awet muda, ya. Atau hidup selama-lama, ya. Jadi orang walaupun ada yang dia keriput lalu ditarik sampai ke belakang gitu, ya, itu tetap tua itu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nah, baik lagi, ya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Ya, ini sebab, ya. Sebab yang merupakan qada Allah, ya, merupakan qada Allah. Dan juga merupakan kadar di tubuh manusia. Ya. Dan itu sudah nggak ini lagi lah, sudah bukan ya, sudah berapa banyak orang penelitian untuk hal-hal yang seperti ini nih, kalau kita boleh jujur ya. Terlebih lagi di dunia barat, ya, yang mereka begitu mencintai kehidupan, ya. Ya. Bahwasanya umur 40 manusia itu emang berhenti tumbuh, ya, gitu ya. Kalau kita pahami, ya, ya mulai mati selsnya. Sel mati menuju penuaan, dan itu sudah dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali menjadi lemah. Nah, lemah ini adalah memang termasuk sakit di sana, ya. Tapi ada lagi penyakit tua namanya, penyakit pikun. Nah, jadi ada dua, ya. Sakit itu dikarenakan perbuatan kita sendiri, ya. Lalu sakit, ya, yang dalam manusia kuasai, ada yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi memang ada sakit yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara dalam Al-Qur'an, ya, dan hadis. Kalau kita mau membahasnya secara detail. Jadi tidak satu sisi saja. Ya, jadi permasalahan kita membahas satu sisi saja gitu. Sehingga ya banyak yang salah kaprah kalau saya menilainya seperti itu. Oke. Ya, nah, sakit yang diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah, wa ma asobakum mim musibatin fima kasabat aidikum, ya. Ya, dan apa saja musibah menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, ya. Jadi kalau ada orang dia sakit gula, ya, nggak terbiasa dia berpuasa gitu, ya. Mohon maaf saja, makannya banyak. Mohon maaf saja, bukannya apa-apa, ya. Kita melihat fakta lah, ya. Karena memang pada zaman sekarang ini
makanan tuh banyak ya. Lebih gampang untuk dapatnya. Kalau dulu orang mesti bekerja di sawah, ya, pergi ke ladang, pulang sore baru bisa makan gitu kan. Kalau sekarang orang ya cukup duduk di rumah pakai HP langsung datang makanan gitu ya. Nggak perlu masak. Ya sama saya juga seperti itulah. Dalam arti kata ya ini. Lalu apa lagi gitu ya. Nah, tadi ada fitrah yang diciptakan Allah ya. Kedudukannya fitrah ya. Kadar itu fitrah. Ada qada. Qada itu adalah bahwasanya manusia itu atau kadar ya. Kadar manusia itu ketika 40 ke atas itu dia menurun. Metabolisme tubuhnya menurun. Ya, kalau metabolisme tubuhnya menurun, kan berarti kebutuhan energinya kan tambah sedikit. Ini yang kenapa banyak manusia itu walau alam bisawab ya. Tapi asumsinya pola makannya tetap sama dengan ketika dia muda gitu. Ketika dia muda dia bisa mungkin makan nasi 2 bungkus. Ketika tua itu dia harus paham bahwasanya tubuhnya itu tidak memerlukan asupan yang sebanyak ketika dia muda lagi gitu. Ya. Apalagi emang menua ya. Menua itu mati Bapak Ibu rahimakumullah ya. Melemah ya. Melemah gitu ya. Jadi memang proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kalau kita tidak memahami itu, ya lalu kita sakit ya. Walau alam bisa, saya juga bisa lah ya, karena memang urusan makannya orang Minang ini agak susah ya. Lalu dia sakit gitu ya, bisa jadi karena kesalahan dirinya sendiri. Nah ini harus kita pahami. Nah walaupun begitu kata Allah, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi memang kalau memang kita sakit, kalau kita berbicara tentang sakit gitu ya, itu dimaafkan oleh Allah. Maka nanti kita akan memahami, ini luar biasa nih. Bahwasanya ya ketika kita misalnya makannya banyak atau gaya hidupnya ini lalu kita sakit itu datang dari Allah juga. Karena Allah membuat kadarnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu harus paham. Jadi memang datang dari Allah juga gitu. Tapi keadaan seperti itu. Tapi ya sakit ini dikarenakan perbuatan kita sendiri. Ya. Tapi ini ya ini datang dari Allah juga. Nah, ini harus kita pahami gitu. Datang dari Allah. Kenapa? Kadarnya. Sebab akibatnya dibikin seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Nah, ada sakit yang merupakan qada Allah. Ya. Jadi misalnya kita sudah berusaha sehat, ya, hidup sehat, makan sehat, setelahnya tiba-tiba sakit. Kok bisa seperti itu? Nah, itu sudah ilmu Allah, bukan ilmu kita lagi gitu. Maka jangan heran. Saya juga bingung, ada sebagian orang heran dia. Kok bisa ya? Oh, dia sehat segala macam, kok bisa meninggal ya? Ya, kan berarti dia meniadakan Allah dalam rumus kehidupannya, ya, dalam equation gitu. Equation kehidupannya. Sementara Allah itu berperan paling besar terhadap kehidupan manusia ini sebenarnya. Berperan paling besar, emang semuanya peran Allah gitu. Tapi kita harus memahami ada lingkaran yang kita kuasai. Nah, ini harus kita pahami. Ya, kalau sebagian ada orang sebagian lagi nggak paham itu berpikir bahwasanya semuanya karena perbuatan manusia sendiri. Nah, ini yang salah kaprah. Ya. Maka kelimpungan dengan COVID ya. Karena apa? Karena berpikir semuanya bisa diatur oleh manusia. Oke. Nah, ini adalah ujian keimanan ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi di sini harus kita paham ya. Jadi ada lingkaran yang kita harus, dan itu memang diperintahkan oleh Allah gitu. Nanti kita akan paham ya. Berobat itu adalah sunnah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berobat ya, untuk hidup sehat, hidup bersih ya. Maka dalam Islam itu kebersihan itu bagian dari iman. Jadi selalu berolahraga, Rasulullah mencontohkan untuk berolahraga. Luar biasa Islam itu. Ya, tetapi kita punya lingkaran yang kita ketahui ya dengan landasan keimanan di sana. Di sana kita akan tahu bahwasanya ya berperan itu Allah. Ya. Oke. Nah, itu yang pertama harus kita pahami tentang qada dan qadar. Nah, yang berikutnya, jadi kalau kita memahami nih, jadi memang kalau kita berbicara tentang sakit nih harus lengkap kalau saya sih melihatnya. Dan ini sebenarnya belum lengkap ya, masih banyak untuk ke belakang ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan cukup. Nah, insya Allah cukup ya.
Yang berikutnya adalah memahami bahwasanya pahala dan dosa itu adalah ukuran. Jadi untuk apa dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Maka kita harus memahami dulu juga bahwasanya pahala dan dosa itu adalah ukuran. Dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah ya, pahala dan dosa itu adalah tools ya. Jadi jangan dianggap remeh ya. Alat sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau orang itu memahami ini, dia akan berbuat karena pahala. Mohon maaf, kita ini sudah terjebak dengan sekularisme. Ya, sehingga tidak lagi berbicara tentang pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Ya, kita berbicara lebih-lebih kepada masalah ini bermanfaat atau tidak. Bahkan ada narasi-narasi yang untuk meremehkan atau bahkan menghilangkan hakikat pahala dan dosa ini. Oh, dikit-dikit pahala, dikit-dikit dosa. Sementara dalam Islam, ya, pahala dan dosa itu adalah ukuran. Ya, dia itu tools bagi kita untuk dalam beramal dan berbuat. Maka kalau kita berbuat ini, ya, harus kita lihat masalah pahala dan dosanya. Nah, pahala dan dosa itu letaknya memang di akhirat. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita berbicara, kalau kita beramal dengan pahala dan dosa, itu berarti kita insya Allah sudah ikhlas. Karena apa? Karena kita sudah meletakkannya di akhirat. Bukan di dunia. Ya, bukan di dunia. Sudah meletakkannya di akhirat. Nah, kenapa demikian? Karena nanti sakit itu berhubungan dengan masalah pahala dan dosa ya juga. Ya, pahala dan dosa juga. Maka ya tadi sebagai ukuran ya kita paham ya firman Allah fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah itu akan dibalas dia. Dia akan melihat balasannya. Nah, ini mungkin sudah pernah saya ceritakan ya. Bahwasanya ya sebesar biji zarah itu kan seperti biji atom Bapak Ibu rahimakumullah ya. Luar biasa ini. Cuma kalau kita memahami ini kita agak ngeri gitu ya. Agak ngeri, emang ngeri gitu ya. Cemas kitanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Saya sudah pernah bicara ya, kalau misalkan beras ukurannya tuh kuintal gitu ya atau kilo, emas itu ukurannya gram, ya ukuran ya kenapa emas itu timbangannya lebih kecil daripada beras? Karena emas itu lebih berharga daripada beras. Nah, begitu juga ya yang makin kecil timbangannya maka dia makin berharga. Harus makin diperhitungkan. Ya, maka amal itu ya tinggi nilainya. Ya, maka hati-hati kita dengan amal, apakah itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Nah, di sini kita harus paham terlebih dahulu bahwasanya untuk memahami sakit, ya itu ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Untuk memahami hakikat tujuan, hakikat kehidupan kita atau tujuan kehidupan kita, ya kita harus memahami juga bahwasanya pahala dan dosa itu adalah ukuran. Karena nanti yang akan ditimbang oleh Allah di akhirat itu adalah amal soleh kita, amal kebaikan dan amal keburukan. Itu Al-Quran yang berbicara, nggak usah bicara hadis segala macam yang nggak jelas. Ya seolah-olah ini. Nah, itu kita bicara Al-Quran, karena Al-Quran itu rujukan yang pertama, yang paling utama. Nah, karena kita berbicara tentang pahala dan dosa, maka sakit itu tujuannya adalah untuk penghapus dosa. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mamin muslimin ya yusibuhu, ya tidaklah seorang hamba muslim tertimpa dia azan, ya penyakit atau derita dari penyakit min maradin ya derita dari penyakit fama siwahu ya atau ya maka Allah menghapus dosanya ilahatallahu bihi ya sayiatihi ya lalu dengan dan kejelek-kejelekannya kama tahuttu sebagaimana tahutu gugurnya ya tahutu sajaratu daun-daun sajaratu warokoh ya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Jadi ya ketika orang diberi sakit dia ya ketika diberi sakit maka
ya ditimpa dia penyakit, apakah karena perbuatannya sendiri yang mana datang dari Allah juga, paham maksudnya ya, karena itu merupakan kadar ya, atau yang memang penyakit itu diuji buat dia, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya, kejelekan-kejelekan. Nah, berikutnya apa? Nah, ini ya, sakit itu peringatan bagi kaum muslimin ya. Ini lupa saya ini kan tadi, kita baca aja lah berarti di mana dia nanti ya. Qala Abu Daud ya, terus qala ini ya, inilah la biladina ya, sesungguhnya aku berada di suatu negeri ya, isrufi'at lana ra'iyatun ya, lalu ya didekatkan kepada kami ra'iyah ya, bendera ya, ya walwayatun ya, fakultu, dan aku berkata, mahaza, apakah ini? Qalu, mereka berkata, haza liwa'u Rasulullah, ini adalah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fa'ataituhu, kemudian aku datang kepadanya, kepada Rasulullah maksudnya ya. Ini dari Al-Nufail di sini ya, Al-Nufail ya. Wa huwa tahta sajaratin, beliau itu berada di bawah pohon. Qad busitolahu kisaun ya. Ya, yang mana dihampirkan kain kepadanya, wa huwa jalisun, dan beliau duduk alaihi, atas kain tersebut, wa qada, dan sungguh ya, istama'a ilaihi ashabuhu, berkumpul di sekitar beliau itu para sahabatnya gitu. Ya. Lalu apa? Fajalastu, aku duduk, ilaihim, dekatnya, fazakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-asqam, tentang penyakit-penyakit ya. Nah, jadi Rasulullah itu duduk ya di bawah pohon, ya, kemudian datang para sahabat mengitari beliau, lalu Rasulullah berbicara tentang penyakit-penyakit. Jadi ada ya, Rasulullah berbicara tentang penyakit-penyakit. Lalu Rasulullah menyatakan gini, innal mu'minina ya, sesungguhnya orang-orang beriman ya, iza asobahu saqam ya, ketika dia tertimpa dia penyakit, summa a'fahullahu minhu ya, kemudian Allah menyembuhkannya dari penyakit tersebut ya, karena kafaratan. Nah, sebagai kafarat Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kafarat ini penghapus dia ya, 5 madoi min zunubihi ya, sebagai ya penghapus dosanya ya, penghapus dosa-dosanya. Wa mau idzotan, dan sebagai peringatan ya, atau sebagai nasihat baginya, lahu fima yastaqbilu ya, untuk di masa yang datang. Nah, jadi sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa, lalu juga sebagai mau'izotan ya. Sebagai mau'izoh ini adalah sebagai nasihat untuk di masa yang akan datang. Nah, dalam hadis yang lain Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kalau ada kita sakit lalu disembuhkan ya, harus disembuhkan, maka bagi orang mukmin itu dia sebagai peringatan bagi dia, apa yang salah dia selama ini. Ya. Apa yang salah selama ini? Karena dia sebagai menghapus dosa. Berarti ada dosa-dosa kita yang menyebabkan kita sakit gitu. Nah, ya. Yang pertama tadi ini biar tidak langsung ke sini ya. Yang pertama tadi, sakit itu adalah sebagai ujian keimanan. Jadi kita nggak ada dosa misalkan ya, sebagai ujian keimanan. Ya. Yang berikutnya adalah sebagai penghapus dosa. Yang berikutnya adalah sebagai mau'izotan. Ya. Jadi kalau orang beriman, kalau dia itu sakit, dia akan mengambilkan pelajaran, mau'izoh ya. Nah, beda dengan orang munafik. Ya. Apa kata Rasulullah? Wa innal munafiqa, sesungguhnya orang-orang munafik, idza maridon ya, ketika dia sakit, summa ufiya, kemudian kemudian dia disembuhkan
Ya, karena maka dia kal ba'iri, ya, seperti unta aqalahu, yang diikat ahluhu, oleh ahlinya, oleh yang punyanya. Ya, seperti unta yang diikat ya. Jadi kalau orang munafik itu dia sakit, lalu dia disembuhkan, itu seperti unta yang diikat, ya. Summa arsaluhu, kemudian dia dilepas. Nah, jadi diikat, dilepas, falam yadri, ya, dan dia tidak menyadari lima aquluhu walam yadri lima arsaluhu, ya. Jadi luar biasa hadisnya ini, ya. Dia nggak sadar kenapa dia diikat, nggak sadar juga kenapa dia dilepas gitu. Dalam arti kata kalau orang-orang munafik dia, ya, apabila dia tuh sakit, ya, lalu dia disembuhkan, itu dia nggak ngambil pelajaran. Kenapa dia sakit? Kenapa dia apa? Dia berpikir hanya secara ini saja, ya, secara istilahnya, ya, secara ilmu kedokteran, ya, sakit ini karena virus ini. Ya, saya sembuh karena minum obat ini. Nah, itu apanya. Ya, dia tidak mengambil pelajaran dari sakitnya. Nah, Masya Allah, ya. Lalu faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, mimman haulahu, dari sekitarnya, ya Rasulullah, ya, wamal askam, apakah penyakit itu, ya? Wallahi, ya, maritu, sesungguhnya aku tidak pernah sakit, gitu, ya. Ya, jadi dia bilang saya ini nggak pernah sakit, gitu. Nah, lalu apa? Mamaritu qattu, ya, tidak pernah sakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kum, ya, berdiri dan pergilah, kum anna falasta minna, kalian tuh, engkau tuh bukan golongan kami. Maksudnya, jadi bagi umat Islam itu, ya, bagi umatnya Nabi Muhammad itu, ya, sakit itu adalah suatu kebaikan, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau orang tidak pernah sakit, kata Rasulullah, falasta minna, bukan suatu yang dibangga-banggakan. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Jadi bukan satu yang mengganggu. Jadi sakit itu baik di sini kalau kita mengapakannya, ya, penghapus dosa. Karena memang hakikat tadi saya bisa katakan, hakikat kita itu adalah untuk kembali kepada Allah, dihitung masalah pahala dan dosa kita. Maka sakit itu adalah untuk penghapus dosa kita. Makanya sebagian ya, para salaf gitu, orang-orang terlebih dahulu itu, mereka kalau sakit itu mereka nikmati sakitnya. Ya. Nah, ini banyak ya hadis-hadis, ya. Jadi dan ada hadis yang mau saya cari itu nggak ketemu Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Bahwasanya sakit itu tanda Allah cinta. Ada hadis, ya. Jadi dulu saya pernah baca gitu. Jadi saya sampaikan saja. Jadi ada orang yang meninggal. Lalu meninggal dia tidak pernah sakit. Lalu orang-orang berbicara, waduh, senangnya dia tidak sakit gitu, ya. Jadi hadisnya tadi saya cari nggak ketemu. Lalu Rasulullah berkata seperti ini, ya, lebih baik kalau dia itu sakit sebelum meninggal. Nah, ini kayak gitu tuh, ya. Jadi sakit itu sebagai kafarat tadi, penghapus dosa-dosanya. Nah, luar biasa, ya. Jadi sakit itu bisa, ya, baik dalam segi ini. Nah, dalam banyak hadis, ya, kalau kita jadikan Arab terlalu lama, ya, kita percepat saja karena maknanya hampir sama, ya. Jika Allah mencintai suatu kaum, pada mereka akan diuji, ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan berikan cobaan kepadanya, ya. Tidak akan menimpa seorang hamba muslim dari kepenatan, sakit yang berkesinambungan, sakit menahun ini, ya, lalu kebimbangan, kesedihan, penderitaan, kesusahan, sampai duri yang itu karenanya, kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Masya Allah, ya. Ya, lalu apa? Ya, dikasih cobaan, dia bersyukur kepada Allah, ya. Ya, maka ia bangun dari tidurnya sebagaimana hari saat dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa-dosanya. Ya, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, aku telah mengikat hambaku dan telah kucoba, maka berikanlah pahala kepadanya sebagaimana kamu sekalian berikan pahala kepadanya pada saat ia dalam keadaan sehat. Ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini, ya. Sesungguhnya ada orang yang mendapat kedudukan si Allah Ta'ala, tetapi tidak ada satu amal pun darinya yang bisa mengantarkannya untuk mencapai kedudukan itu. Lalu Allah mencobanya dengan suatu hal yang tidak ia sukai, sehingga ia dengan hal itu mendapatkan kedudukan tersebut. Ya.
Ya, ya. Nah, jadi dan seterusnya. Ya, ya. Di sini Allah menyatakan, jika Allah mendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah memberikan cobaan. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya. Tidak sedikit nih, tidak sedikit ya. Jadi tadi bedanya dengan orang munafik ya. Kalau orang yang beriman itu, kalau dia sakit itu bertambah-tambah dia ketakwaannya, ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya sakit itu menjaga dia untuk tidak berbuat maksiat ya. Nah, jadi eh, maka kata Allah tadi ya, kata Rasulullah ya, kalau Allah hendaki kebaikan ya dikasih dia cobaan. Sinilah kita harus ini. Jadi sakit itu tidak jelek bagi orang eh, eh, bagi orang-orang yang beriman ya. Karena ya karena dia itu adalah kebaikan sebenarnya insya Allah kalau dia itu bersabar. Nah, itulah tentang sakit ya. Jadi ada sakit ya dia karena perbuatan kita, ada sakit memang ditetapkan oleh Allah. Jadi memang ada Allah menetapkan penyakitnya ya. Nah, ini adalah sebagai kebaikan ya, mendekatkan diri kita kepada Allah ya, bertambah-tambah derajatnya ya. Sini ada satu kedudukan ya. Itu nggak bisa dia dengan amal apapun, tapi dikasih cobaan lalu dia bersabar dengan itu ya, maka ia akan mencapai kedudukan tersebut. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, berikutnya ya itu tentang sakit ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ya, berobat itu adalah sunnah, bukan wajib. Nah, sunnah. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, nah maka kita kalau sakit, kalau tidak tahan dengan sakit kita, silakan untuk berobat. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Man anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat untuknya. Ya, likulli da'in dawaun ya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Faiza asiba dawaun da'in. Jika obat itu mengenai penyakitnya, bara'a biiznillah azza wajal ya. Maka sembuh dengan izin Allah azza wajal. Ya, ma anzalallah huda'an ya. Tidaklah Allah menurunkan penyakit illa qad anzalalahu syifaan, kecuali Allah menurunkan untuk obatnya. Alimahu itu diketahui man alimah oleh orang yang berilmu. Nah, ini para tabib, para dokter. Wa jahilahu man jahilah, dan tidak ketahui orang yang tidak punya ilmunya. Nah, jadi sini harus kita pahami ya, berobat itu sunnah, tidak wajib. Nah, karena ada apa? Karena ada beberapa hadis yang menjadikan ilat dia, ada pengecualian. Ya, ya, contohnya ada wanita penghuni surga istilahnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita, lalu beliau berkata, ini ini asira, ya, sungguhnya aku sakit ayan, ya, dan apa, ya, wa ini atakasaf, ya, dan aku tersikap auratku jika kambuh, maka fada'ullah, mintalah kepada Allah li untukku. Lalu kata Rasulullah, inna syi'ti sabarti walakil jannah, jika engkau mau bersabar maka bagimu walakil jannah, bagimu adalah surga. Ya, wa inni syi'ti da'watu, jika engkau ya sakitmu itu aku doakan dakwatullah kepada Allah, ayu fiyaka, maka Allah akan menyembuhkanmu. Nah, jadi dia sakitnya itu lalu dia bersabar gitu. Karena ketika Bapak Ibu rahimakumullah ya, jadi kalau para ulama itu menyatakan gini ya, kenapa tadi saya katakan para ulama salah itu menikmati sakitnya, karena apa ya, untuk mendapatkan pahala itu kita harus beramal ya. Nah, ini kita mendapatkan pahala hanya dengan diam, tetapi dengan sabar dan ikhlas. Nah, nah itulah hakikat sakit itu kayak gitu tuh. Ya. Diam kita, ikhlas redho dengan ketetapan Allah. Nah, maka wanita tadi ya, jadi hadis ini panjang ya. Dari awalnya itu cerita Rasulullah tuh ada sahabat bercerita, mau nggak dikasih tahu tentang
wanita penghuni surga. Ya, dulu dia melihat ada wanita datang pada Rasulullah. Nah, ini ceritanya. Lalu katanya, faqalat asbiru, ya. Faqalat inni ataqassafu, ya. Ya, lalu dia tuh, ya saya bersabar saja. Tapi dia minta yang qasafnya itu, fada'ullah li, ya, yang tersingkap auratnya ketika dia kambuh, mintalah ke Allah agar tidak lagi la atakassuf, ya. Maka fada'a laha, maka Rasulullah berdoa untuknya. Nah, ini adalah wanita penghuni surga yang mau menerima sakitnya dengan sabar. Nah, setiap dia bersabar itu mengalir terus pahala, masya Allah. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi balik lagi, berobat itu sunnah, ya. Dalil yang mengecualikannya itu untuk wajib itu adalah ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Memang disuruh oleh Rasulullah untuk berobat. Ya, setiap obat tersebut, setiap penyakit tersebut ada obatnya. Suruh untuk berobat. Nah, maka kita akan memahami ini yang harus kita pahami nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita memahami syariat Islam, ya berdasarkan ilmunya, maka untuk berobat itu ya ada dua lingkaran. Ya, lingkaran yang menguasai manusia dan kuasai manusia. Ya, jadi kita harus, kalau memang kita ingin berobat, ya, yang dikuasai oleh manusia yang berobat berdasarkan ilmu kedokteran, melalui yang mana kita dapatkan ilmunya berdasarkan eksperimen, ya, farmasi dan segala macam. Ini obatnya, ini kesembuhannya, ini metodenya segala macam, dan terus berkembang karena berdasarkan ilmu manusia kan terbatas, ya. Yang dulu dipakai sekarang nggak dipakai lagi, kan dulu obatnya dipakai, itulah ilmu manusia kan, seperti itu, nggak efektif segala macam dan seterusnya. Dan itu diperbolehkan, ya. Lalu di lingkaran yang manusia tidak berkuasa, dan ini juga sudah banyak buktinya gitu, ya, kalau memang kita ini. Tapi ini memang bukan masalah bukti, ini masalah akidahnya, masalah ilmunya gitu, ya. Bahwasanya memang Allah, ya, telah memberitakan dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, ya. Barang siapa yang bertakwa lalu berbuat kebaikan, ya, membenarkan kebaikan, gitu kan, maka fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkannya, ya. Jadi kita itu berobat secara apalah keilmuan, misalnya kita, ya, walaupun itu sebenarnya kadar yang datang dari Allah juga gitu. Lalu berobat dengan meminta kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan, ya, amal-amal yang akan mengantarkan sehingga Allah tuh sayang sama kita, mau mengabulkan doa-doa kita, ya. Ya, maka karena apa? Karena memang yang kadar tadi memang tidak berubah, tapi Allah akan bisa merubahnya dalam bentuk apa? Kalau pada nabi dan rasul itu dalam bentuk mukjizat. Ya, dalam bentuk mukjizat. Ya. Nah, bagi orang-orang yang soleh, nah ini saya juga lupa menaruh hadisnya. Bagi orang-orang yang soleh itu dalam bentuk karomah. Dalam bentuk karomah. Ya, kalau guru saya itu bilang, kalau Allah berkehendak, air putih ini bisa jadi obat. Kalau Allah berkehendak, ya. Ya, kalau Allah berkehendak. Tapi itu memang dengan kedudukan bahwasanya Allahumma sholli ala Muhammad, ya, dengan kedudukan bahwasanya kita tuh dekat kepada Allah. Ya, dekat kepada Allah. Jadi ya dan ini sudah ada banyak bukti. Kita, ya, kalau Bapak Ibu pernah bergaul dengan orang-orang yang memahami itu gitu, ya. Ada orang yang benar-benar dia bersedekah niatnya itu karena lillahi ta'ala, Allah sembuhkan sakitnya. Ada orang yang sholat tahajud tiap malam gitu, ya, Allah sembuhkan sakitnya, ya. Tapi bukan berarti dia berhenti untuk berobat yang berdasarkan ini, ya. Bukan berarti juga salah satu ini saja gitu, itu tidak bisa, ya. Jadi harus dua-duanya, ya. Karena ini juga diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya gitu. Jadi salah orang kalau hanya ke sini saja, karena fitrah manusia tadi nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah dia. Dia, mohon maaf, dia makan banyak gitu, ya, makannya manis-manis, sakit gula, lalu dia berdoa saja tanpa mengurangi makan gula, ya tetap nggak akan berhenti. Itu sudah kadarnya dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, tapi mungkin dia sudah berhenti menguranginya, minum obatnya gitu segala macam, lalu memohon kepada Allah.
Kan ada ya orang sakit gula itu bisa sembuh, ada insya Allah. Ya, dikasih ya yang tadinya pankreasnya rusak tiba-tiba jadi baik. Wah, walau alam bisa. Karena Allah yang maha berkuasa. Karena memang Allah yang maha berkuasa sana. Nah, disinilah harus kita pahami tentang berobat. Ya nggak bisa salah satunya saja gitu ya. Ini kalau salah satu saja nggak paham dia nih. Ini juga datang dari Allah nih sebenarnya ya. Allah menciptakan kadarnya. Ini juga nggak paham bahwasanya diperintahkan oleh Allah untuk berobat. Masya Allah ya. Nah kalau kita paham itu enak kitanya, ya lempeng, ya, ya nggak anti dengan ilmu ilmiah dan ilmu kedokteran. Nggak ada juga orang yang anti gitu. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah di antara itu banyak sakit. Nah, ini ada sakit yang tidak ada obatnya. Memang ada hadisnya dua ya, tapi mati itu bukan penyakit menurut saya ya. Ya. An Usamah ibnu Syarikin ya dari Ummu Syarikin qalat ya. Dia berkata qalat al-Arab ya. Bahwasanya qalat al-Arab ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya. Ala natadawa'ah ya. Bukankah ini kan istifham ya, pertanyaan. Apakah kami tidak berobat kalau kami sakit maksudnya. Lalu qala Rasulullah na'am. Ya. Ya ibadallah ya hamba Allah. Tadawaw berobatlah. Ya. Ya fa innallah sesungguhnya Allah lam yada ya tidak akan menciptakan da'an suatu penyakit illa wada'a lahu syifaan juga ya, selain juga menciptakan obatnya ya atau qala dawaan atau juga menciptakan obat-obatnya. Jadi satu penyakit itu banyak obatnya. Ya, jadi kalau kita pahami hadis ini ya berarti satu penyakit bisa banyak obatnya. Ya, illa da'an wahidan kecuali satu penyakit kata Rasulullah. Ya, lalu mereka berkata, qalu ya Rasulullah wa ma huwa, apakah penyakit tersebut? Rasulullah menyebutkan al-haram. Al-haram ini penyakit tua ya atau pikun. Ya, penyakit tua. Ya. Jadi menua itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak akan ada obatnya. Nah, kita ya diminta untuk berlindung dari penyakit pikun. Banyak-banyak hadis ya. Anas dari Anas qala beliau berkata bahwasanya Nabi SAW itu yaqulu pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khasal wal haram ya. Ya sungguhnya ya Allah aku berlindung padamu dari kemalasan dan penyakit tua ya wal haram wal jubni wal bukhli ya dari ketakutan ya wal bukhli dari kebakilan. Bakhil itu penyakit ya. Jangan sama sekali kita bakhil ya, rugi. Wa fitnatu dajjal dan fitnah dajjal wal azab dan azabil kubri wa azabil qabri ini kalau nggak salah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, jadi menua itu adalah melemah kita. Berkurang fungsi-fungsi tubuh, metabolisme tubuh berkurang. Nah, kita semua di sini mungkin insya Allah sudah sampai di sana. Ini adalah satu kalau kita khusus kajian yang mana kita dulu awal mulai tentang kehidupan tua gitu ya, inilah yang kita ulang lagi pada penutup kali ini. Oh udah lewat ya, bahwasanya Allahumma sholli ala ya, bahwasanya ketika kita menua yang kita ada sekarang ini, jadi kan kita nanti itu kita sudah lihat orang tua ya, sang putra masih menjaga ibu. Yang beliau itu tetap ada gitu. Alhamdulillah beliau tidak dikasih pikun oleh Allah. Cuma tubuh beliau lemah karena beliau itu jantungnya bocor. Jantung bocor itu untuk bergerak itu susah. Yang kita tuh tetap ada di sana. Yang kita dengan kita ini. Kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang hakikat menua ini, maka itu bisa berbahaya untuk akidah kita. Gak siap. Ya. Jadi ya kita bisa melihat ada orang-orang tua bahkan kita pun sendiri kalau tidak siap kita menua ya beda mungkin yang dikasih Allah mungkin diambil umurnya dengan cepat ya. Kalau sekarang 50 paling 10 tahun lagi itu kan sudah banyak ya teman-teman kita yang sudah berpulang kali ya nanti ya. Ya, kalau dikasih umur panjang itu tuh tidak semua orang ya. Nah, umur panjang itu kita menua dengan tubuh lemah kalau kita tidak
tidak paham bahwasanya kita tidak akan pernah kembali muda, ya, ini akan berbahaya untuk akidah kita, akan berbahaya untuk kesiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kesiapan mental, ya. Dan kesiapan mental itu perlu ilmu, ya. Ilmu itu apa? Yaitu ilmu Islam. Kemana kita akan pergi sesudah ini, ngapain kita hidup ini. Nah, itu yang harus kita siapkan Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi mungkin itu untuk tentang sakit. Mohon maaf saya terbawa waktu, ya. Sudah 1 jam, mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau ada salah mohon maaf, ya. Salah dan kilah mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.